Aldrin. Ya, Gimana selamat kabar Mas malam. Aldrin? Ya, baik-baik. Coba, maaf mengganggu waktunya ya. Ini saya ada Ya, tugas untuk mewawancarai tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Boleh dikenalkan dulu Mas Aldrin namanya, terus profesinya sebagai apa, dan kerja di mana? ya, nama saya Aldrin Nurkobi. Eh, saya sebagai nakes perawat di salah satu klinik di Jakarta. Kita juga menangani masalah COVID dan Oke. sekarang lagi klinik ini sedang menjalankan program vaksinasi dari pemerintah maupun pemerintah maupun non pemerintah ya, yang Oke. berbayar atau tidak berbayar. Kayaknya udah mantep banget tentang bela negara nih ya. Oke, saya coba Ya, wawancara ya alhamdulillah. sedikit aja nih. Apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan, Mas? Coba. Iya. Wawasan kebangsaan itu ya cara pandang kita sih ya dalam kehidupan sehari-hari ya berlandaskan ya Pancasila, Undang-Undang Dasar dan terpaut dengan hasil akhir Bhinneka Tunggal Ika ya. Wah, mantap. Bermacam-macam suku tapi tetap satu jua ya. Kayaknya Itu sih. Oke, yang kedua nih, menurut Mas Aldrin nih ya, apa yang dimaksud bela negara nih? Bela negara sih sebenarnya ya sangat penting sih ya bagi kehidupan kita ya sehari-hari ya. Jadi itu sikap atau perilaku kita ya untuk membela dan membela negara dan melandasi kecintaan kita terhadap negara ya. Ya, baru-baru ini kan kita baru merayakan 17 Agustus ya, Mas ya. Iya, iya, iya. Itu dengan salah satu ya bela negara ya, Bang. Selanjutnya nih ya, akhir-akhir ini kan banyak sekali ya isu-isu yang beredar di tengah masyarakat nih, isu-isu banyak lah gitu ya. Menurut Mas Aldrin nih, apa sih isu yang paling mengancam, Oh, sebenarnya sih yang mengancam ya contohnya kayak sekarang ini ya lagi pandemik ya, PPKM, Jawa Bali, COVID gitu ya? kan ya. Masalah Covid lah gitu ya. Memang tidak kelar-kelar. Sudah dari 2 tahun yang lalu kita sudah tidak kelar-kelar dengan divaksinasi gitu ya. Sampai banyak yang pemeriksaan PCR sampai di mana-mana. Yang tadinya tidak buka jadi buka. Terus berakhir di vaksinasi dan vaksinasi juga bagaimana ya masyarakat tuh ada yang percaya tidak percaya gitu ya. Ya, Tapi masih ya benar lama-lama sih. ya dengan berjalannya waktu ya mereka ya mau gitu lama-lama ya mau divaksinasi. Padahal ya Benar-benar. untuk apa? Ya untuk biasanya untuk ya kekebalan tubuh herd immunity kita sebagai ya kapan kita lah mau buka masker ya malu lah sama dengan kemarin ya Euro ya. Euro itu kan kita lihat penontonnya pun ya sudah Udah buka nggak pakai masker masker ya luar penontonnya ya? di Eropa ya. Ya malu lah kita Indonesia juga liganya nggak jalan-jalan gitu. Kapan mau jalan? Benar-benar Ya, benar. Berarti untuk ya saat ini nggak? sih secara global mungkin COVID udah mulai mereda ya sebenarnya ya? Udah bisa Ya, ditangani lah istilahnya sebenarnya sih gitu? sebenarnya sih sudah bagus lah penanganan sekarang tuh. Ada bansos lah macam-macam lah bansos. Nah, vaksinasi sudah banyak ya. Vaksinasi sudah banyak di gerai-gerai masing-masing tuh. Hmm. Banyak yang mengadakan event-event gitu kan. Banyak juga sekarang nih yang lagi tren tuh emang vaksinasi merdeka ya dari Polri gitu ya. Banyak itu. Dan satu lagi sih yang terakhir sih emang nih memang tidak bisa ini ya kayak masalah global ya eh, global perubahan cuaca lah gitu ya. Oh, perubahan Memang itu iklim tidak ya? menentu. Perubahan iklim memang Mhm. ya nggak menentu lah. Sekarang kan kita Pemanasan sebenarnya sih global kemarin gitu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai warga negara Indonesia yang baik lah ya, menurut Mas Aldrin nih, apakah sih yang harus dilakukan untuk membela negara gitu? untuk apa nih? Untuk membela negara gitu kan, ada istilahnya kita sebagai warga negara, masyarakat kan kita harus membela negara gitu. Apa sih yang menurut Mas Aldin dilakukan untuk membela negara gitu? Yang tadi masalah iklim ya. Eh, ya bisa Ya dikaitkan dengan ke situ lah. ya. Heeh. Sebenarnya sih ya dengan hal terkecil aja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sih sebenarnya. Ya untuk mengurangi pembuangan limbah dan pemakaian kertas itu sih sebenarnya. Kayak ya hemat air gitu kan. Untuk selanjutnya pertanyaannya nih ya, menurut Mas Aldrin nih, peran atau tindakan apa yang Mas Aldrin bisa lakukan nih keterkaitan dengan isu perubahan iklim tadi? Bisa memilah gitu ya, mana limbah medis gitu kan, mana limbah medis yang harus ditaruh di limbah medis yang
Kalau kita plastiknya warna kuning ya, kalau limbah medis warna kuning. Iya. Limbah medis dikelompokkan lah, limbah medis, limbah kertas gitu kan ya. Meminimalisir penggunaan kertas kayak gitu ya. Pertanyaan terakhir nih ya, pertanyaan terakhir. Dengan adanya isu perubahan iklim, menurut Mas Aldri nih, apa sih yang akan terjadi nih jika kebanyakan masyarakat Indonesia tidak berperan atau tidak aktif dalam membela negara, keterkaitannya dengan perubahan iklim tersebut gitu? Sebenarnya kalau perubahan iklim kita nggak di ini ya sebenarnya sih ya banjir sebenarnya sih yang pertama, banjir di mana-mana. Ya Banjir. kebakaran hutan. Ini sebenarnya menarik sekali nih ngobrol sama Mas Aldri nih. Kayak bisa sih mungkin kalau waktunya panjang sih kita bisa ngobrol sampai pagi nih. Cuman Saya kayak Mario Teguh berarti ya. mungkin kata keterbatasan waktu juga ya saya untuk apa namanya untuk membuat tugas ini mungkin keterbatasan waktu. Jadi mungkin saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih Mas Aldri atas waktunya ya, atas informasinya, atas waktunya telah menyempatkan ya wawancara dengan saya gitu. Maaf kalau saya mengganggu waktunya malam-malam ini. Oke Mas Aldin, terima kasih atas waktunya ya. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Yo, salam sehat untuk semua. Sehat-sehat untuk keluarga Mas Aldin. Ya. Menurut saya wawasan kebangsaan dapat didefinisikan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Wawasan kebangsaan merupakan sudut pandang atau cara pandang masyarakat sebagai bagian dari bangsa terhadap diri dan juga lingkungannya terhadap penyelenggaraan kehidupan yang bernegara. Bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berdasarkan Undang-Undang Bela Negara Pasal 9 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara didefinisikan sebagai perilaku warga negara yang dibuat oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan bangsa dan negara. Perubahan iklim dalam pandemi ini adalah suatu paralel yang baik dalam melihat perubahan iklim, karena perubahan iklim bukan masalah satu negara saja, namun dunia pun ikut. Ketika kita mencoba untuk pulih dari pandemi, itu juga merupakan paralel dari upaya untuk memperbaiki masalah perubahan iklim yang sama-sama kita hadapi di dunia. Polusi udara sebenarnya jauh lebih mematikan dibandingkan COVID-19. Apalagi saat ini Jakarta, Indonesia, kota paling terpopulasi di dunia. Peran guru sangat penting sebagai agen perubahan yang dapat mempengaruhi dan mendorong para siswa untuk terlibat dalam aksi pengendalian perubahan iklim. Antusias para guru dalam mengikuti kegiatan ini sangat tinggi karena tidak semua peserta paham terhadap isu ini. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini makin bersifat multidimensional.
Seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi. Oleh karenanya, segenap bangsa Indonesia dituntut dalam mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Itu menurut saya masalah wawasan kebangsaan. Terima kasih. Dari ketiga narasumber yang berhasil kami wawancarai, secara garis besar mereka memahami arti dari wawasan kebangsaan dan pentingnya bela negara. Dalam konteks permasalahan yang menjadi isu kontemporer, mereka tampak mengikuti perkembangan informasi terutama terkait bahaya COVID-19 dan dampak bahaya perubahan iklim. Poin pentingnya adalah, sebagai warga negara, kita harus memahami dan paham betul akan jati diri bangsa, sejarah, dan tentunya perkembangan informasi terkini. Hal tersebut itulah sebagai bentuk kepedulian kita terhadap setiap masalah yang mungkin mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tentu hal demikian itulah bentuk wujud kesiapsiagaan kita dalam membela negara. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. NKRI harga mati, Indonesia jaya.